Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan menceritakan kelanjutan misteri kantor tua bagian akhir. Arman dan Rina berlari secepat mungkin, membawa dokumen-dokumen penting yang bisa mengungkap skandal korupsi besar. Mereka berhasil keluar dari kantor tua itu dan segera menuju mobil Arman. Namun, mereka tahu bahwa mereka sedang diburu. "Kemana kita harus pergi?" tanya Rina dengan napas terengah-engah. "Kita harus ke kantor polisi. Ini satu-satunya tempat yang aman untuk saat ini," jawab Arman sambil mengemudi dengan cepat. Di tengah perjalanan, Arman menerima telepon dari seorang rekan di kepolisian. "Arman, hati-hati. Ada laporan bahwa beberapa orang berbahaya sedang mencarimu," kata suara di telepon. "Kami sudah tahu. Kami dalam perjalanan ke kantor polisi sekarang," jawab Arman. Namun, saat mereka hampir sampai, sebuah mobil hitam muncul di belakang mereka dan mulai mengejar. "Mereka menemukan kita," kata Rani dengan panik. Arman mencoba menghindari mobil tersebut, tetapi pengejaran semakin intens. Tiba-tiba, bayangan Sari muncul di kursi belakang mobil mereka. "Belok kiri." Di jalan berikutnya, bisiknya. Arman mengikuti instruksi Sari dan berhasil mengelabui pengejaran mereka. Mereka akhirnya tiba di kantor polisi dengan selamat. Di sana, mereka menyerahkan semua bukti yang mereka temukan kepada petugas yang berwenang. "Ini adalah bukti yang kami temukan. Ini bisa mengungkap skandal korupsi besar," kata Arman kepada petugas. Petugas tersebut memeriksa dokumen-dokumen itu dengan sesama. "Ini sangat penting. Kami akan segera memulai penyelidikan," katanya. Rina merasa lega, tetapi dia tahu bahwa ini belum berakhir. "Apa yang akan terjadi selanjutnya?" tanyanya. "Kita harus tetap waspada. Orang-orang yang terlibat dalam korupsi ini tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba menghentikan kita," jawab Arman. Malam itu, Rina kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar, tetapi dia juga merasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat dia mencoba tidur, bayangan Sari muncul di kamarnya. "Terima kasih, Rina. Kamu telah membantuku mendapatkan keadilan," kata Sari dengan senyum lembut. Rina merasa lega. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Semoga kamu bisa tenang sekarang," jawabnya. Bayangan Sari perlahan menghilang, meninggalkan Rina dengan perasaan damai. Namun, dia tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Masih banyak yang harus dilakukan untuk mengungkap kebenaran dan membawa para pelaku keadilan. Beberapa hari setelah menyerahkan bukti korupsi kepada pihak berwenang, Rina dan Arman tetap waspada. Mereka tahu bahwa orang-orang yang terlibat dalam skandal ini tidak akan tinggal diam. Arman mengatur pertemuan dengan seorang jaksa yang dapat dipercaya untuk memastikan bahwa bukti tersebut diproses dengan benar. Namun, ancaman terus datang. Suatu malam, Rina menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Jika kamu tidak berhenti, kamu akan menyesal," kata suara di ujung telepon sebelum menutup. Rina merasa ketakutan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Dia segera menghubungi Arman dan menceritakan ancaman tersebut. "Kita harus lebih berhati-hati," kata Arman. "Aku akan mengatur pengamanan tambahan untukmu." Sementara itu, penyelidikan polisi mulai membuahkan hasil. Beberapa pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi mulai ditangkap, dan media mulai melaporkan skandal besar ini. Namun, semakin banyak yang terungkap, semakin besar pula bahaya yang mengintai Rina dan Arman. Suatu malam, saat Rina sedang sendirian di rumah, dia mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Dia merasa jantungnya berdebar kencang. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, bayangan Sari muncul di depan jendela. "Mereka datang untukmu, Rina. Kamu harus pergi sekarang," bisiknya. Rina segera mengemasi barang-barangnya dan keluar dari rumah. Dia menghubungi Arman dan memberitahunya tentang situasi tersebut.
Aku akan menjemputmu, tetap di tempat yang aman, kata Arman. Mereka bertemu di sebuah tempat yang aman dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Kita harus memastikan bahwa semua bukti ini sampai ke pengadilan, kata Arman. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan mereka. Dengan bantuan jaksa yang dapat dipercaya, mereka berhasil mengatur sidang pengadilan. Bukti-bukti yang mereka kumpulkan cukup kuat untuk menjerat para pelaku korupsi. Namun, ancaman terhadap mereka belum berakhir. Pada hari sidang, Rina dan Arman tiba di pengadilan dengan pengamanan ketat. Mereka tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting. Saat sidang berlangsung, bukti-bukti yang mereka kumpulkan dipresentasikan dengan jelas, dan para pelaku korupsi mulai terpojok. Namun, di tengah sidang, salah satu pelaku mencoba melarikan diri. Arman segera mengejarnya dan berhasil menangkapnya dengan bantuan petugas keamanan. Kamu tidak bisa lari dari keadilan, kata Arman dengan tegas. Sidang berakhir dengan keputusan yang adil. Para pelaku korupsi dijatuhi hukuman yang setimpal, dan skandal besar ini akhirnya terungkap ke publik. Rina merasa lega, tetapi dia tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Malam itu, saat Rina kembali ke rumah, bayangan Sari muncul lagi. Terima kasih Rina, kamu telah membantuku mendapatkan keadilan, kata Sari dengan senyum lembut. Rina merasa damai. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Semoga kamu bisa tenang sekarang, jawabnya. Bayangan Sari perlahan menghilang, meninggalkan Rina dengan perasaan lega. Dia tahu bahwa meskipun ancaman masih ada, dia telah melakukan hal yang benar. Dan dengan bantuan Arman, dia siap menghadapi apapun yang akan datang. Selesai.